Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita yang hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ini komentar dari Mahfud MD ya. Seusai pembubaran FPI masyarakat senang. Lucu juga ya. Ini ada berita yang dilansir oleh suara.com ya, langsung saya bacakan. Usai pembubaran FPI, Mahfud MD, masyarakat senang hidup lebih nyaman ya. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa tindakan pemerintah membubarkan Ormas Front Pembela Islam FPI membuat kondisi politik lebih stabil pada akhir 2020 dan awal 2021 ya. Mahfud berujar pada waktu peralihan tahun, Presiden Jokowi sudah memberikan penegasan untuk membubarkan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan, salah satunya FPI ya. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada, kata Mahfud dalam diskusi secara daring. Bukan hanya kondisi politik yang stabil, pembubaran FPI yang diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat. Masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan FPI. Dan sesudah itu kan masyarakat senang, ternyata terasa hidup nyaman. Sekarang sesudah itu dibubarkan maka politik stabil. Ya. Diketahui pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh Ormas pimpinan Habib Rizik Syihab itu pun dilarang. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 3 Desember 2014. Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019. Sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019 ya itu. Saya ingin menegaskan ya, ini kalau itu ya beritanya, saya ingin menegaskan kalau merasa nyaman ya, ini menurut siapa gitu ya. Kalau menurut pemerintah memang ya wajar ya, karena kalau dari segi awal itu kita harus yakini bahwasanya pemerintah itu sudah sejak awal tidak begitu suka ya, terlepas dari itu melakukan kekerasan atau tidak kekerasan, itu bisa diperdebatkan ya. Dan yang paling harus ditegakkan adalah ya dalam hal ini pembubaran itu harus dilakukan dengan proses hukum gitu ya, due process of law. Dan ini tidak gitu ya. Coba bayangkan ya, ketika undang ormas itu dilakukan pembubaran dan pada zaman rezim inilah terlihat sekali otoriternya ya. Pembubaran ya HTI, FPI dan kemarin juga sempat mau akan dibubarkan MUI ya, kemungkinan karena desakan atau tekanan dari masyarakat akhirnya nggak jadi ya. Nah itu nggak tahu kalau masyarakat tetap diam aja mungkin MUI juga dibubarkan ya. Semua yang tidak disukai oleh pemerintah itu kemungkinan juga akan dibubarkan coba ya. Jadi ini tidak sesuai dengan fungsi dari pemerintah yang mengayomi rakyat ya,
kemudian di lain pihak memberikan kebebasan berpendapat dan berpendapat dalam lisan, berkumpul berpendapat dalam tulisan dan lisan, itu sebenarnya dijamin dalam undang-undang yang seharusnya harus dijaga gitu. Juga bukan malah dipukul ya, ketika merasa ada kekuatan langsung dipukul ya. Ya, seperti itu. Padahal kalau kita melihat pengacara FPI Aziz Yanuar itu mengatakan bahwasanya FPI itu sudah berubah sejak tahun 2014 ya, sudah tidak melakukan kekerasan ya. Kalaupun ada kekerasan ya, itu harus ditunjukkan ya. Kembali lagi harus diajukan ke pengadilan dulu, jangan asal main bubarkan ya. Coba sekarang kalau pemerintah ini dibubarkan juga marah kan? Nggak ada yang mau dibubarkan ya, gitu. Ketika seseorang itu berkuasa ya, gantian ya, seseorang itu berkuasa dan menganggap orang-orang yang kemarin main membubarkan itu, misalnya Menko Polhukam itu, kalau dibubarkan mempunyai kelompok dibubarkan gimana? Atau pemerintah sendiri mau dibubarkan, mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Meskipun alasannya adalah organisasi ini yang berhubungan langsung dengan kekerasan yang mana gitu. Kalaupun ada bukti kekerasan ya, itu tidak berkaitan langsung dengan organisasi gitu. Jadi itu orang per orang gitu. Jadi proses lah orangnya gitu, bukan proses langsung di dibubarkan organisasinya atau ormasnya. Bagaimana kalau ada orang yang di luar FPI ya, atau organisasi ingin masuk mengataskan nama FPI melakukan kekerasan, apa langsung dibubarkan ya? Padahal yang bersara itu bukan orangnya, dan ormasnya ini sesuai yang disampaikan oleh Aziz Yanuar itu sudah berubah ya, lebih banyak melakukan aktivitas sosial ya. Kemarin terakhir itu sering membantu kegiatan sosial di pasca erupsi Gunung Semeru gitu. Dan masyarakat sudah merasakan ya manfaatnya. Dan itu tidak perlu dipublikasikan. Beda ketika yang berlainan ya, yang balihonya di mana-mana ya, pas di pengungsian erupsi itu baliho ketua DPR di mana-mana ya, seakan-akan ya tidak mempunyai empati ya. Padahal kita lihat yang paling perlu dibutuhkan itu adalah aktivitas membantu relawan, bukan malah lebih mengedepankan baliho ya, seakan-akan dalam tanda kutip ingin mengiklankan Pilpres 2024 ya, meskipun masih lama ya, seperti itu. Jadi memang sudah berubah gitu. Dan kalau kita melihat legal standing pembubaran FPI itu hampir tidak ada ya yang dikatakan SKT ya, tidak melakukan perpanjangan SKT ya. Ya, semua ahli hukum sudah paham bahwasanya setiap ormas itu tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau SKT ya. Nah, itu saya tidak tahu apakah Prof. Mahfud MD itu hanya membypass aturan sesuai keinginan penguasa, atau memang benar-benar membaca aturan yang sudah tertulis bahwasanya ormas itu tidak perlu surat keterangan terdaftar ya. Dan memang ada perbedaan ketika tidak mendaftar ya, tidak mendapatkan bantuan, dan memang itu tidak mengapa ya, tidak mengapa. Dan ormas yang tidak melakukan pendaftaran atau tidak mempunyai SKT itu jumlahnya ribuan ya, dan dalam hukum itu dilindungi, tidak mengapa gitu ya. Coba dilihat undang-undangnya. Nah, ini makanya perlu ya untuk menjaga konsistensi negara ya. Katanya negara itu berdasarkan hukum ya, tapi hukumnya nggak mau dilakukan ya. Ketika tidak sesuai dengan keinginan, maka itu semuanya nggak dilakukan ya. Ini mau disebut apa ya, seperti itu. Dan kemudian kalau kekerasan yang mana? Kalaupun kekerasan individu ya harus diproses secara individu, bukan ormas langsung dibubarkan ya. Makanya inilah
kalau kita ya tidak bisa disembunyikan ketika motif ketidaksukaan ataupun kekuasaan itu disalahgunakan, ya, semua itu langsung menjadi alat legitimasi, ya. Ketika penguasa tidak suka dengan ormas tertentu, lawan politiknya, maka akan dibubarkan dulu atau dihalangi dulu. Alasan hukum itu dicari kemudian. Nah, ini bahaya, ya. Bagaimana konsistensi untuk menegakkan negara ini sebagai negara hukum itu tidak ditegakkan, ya. Jadi semuanya aturan itu dibypass oleh pemerintah, ya. Ya memang inilah ya negara demokrasi, sistem demokrasi yang memberikan ruang untuk dan tidak akan adanya pengayoman kepada masyarakat pertama. Yang kedua, omong kosong bahwasanya kebebasan berkumpul berpendapat itu dilindungi. Tidak. Dalam sistem demokrasi itu sebenarnya cuma lip service saja gitu. Yang ada ketika berkuasa itu ketika tidak sesuai dengan keinginan maka dihajar, dipukul. Tidak sesuai dengan keinginan oligarki, cukongnya yang kemarin mendukung pemilu maka dipukul gitu. Nah, itulah sistem demokrasi. Beda dengan sistem Islam. Sistem Islam itu benar-benar mensejahterakan rakyat, ya. Ketika rakyat berpendapat dipersilahkan asal tidak bertentangan dengan syariat, ya. Ya, dalam hal ini FPI apa kesalahan yang nggak ada? Kalau kita runut ya, nggak ada kesalahan FPI. Kalaupun ada kesalahan itu hanya oknum. Dan kita harus fair, kalau ada kesalahan dari oknum ya harus diproses oknum gitu. Kalau main bubarkannya aja ya kita kembali lagi menjadi negara otoriter, ya, otoriter. Kalau kita melihat ya Orde Baru ya itulah gambaran otoriter, ya. Ketika penguasa itu tidak suka ya ormas itu gampang saja gunakan alat sumber daya yang ada, pukul, ya. Nanti alasan hukum, legal standing, apapun itu nanti belakangan. Yang penting pukul dulu. Kalau nggak suka dengan lawan politik, tangkap dulu. Alasannya nanti. Nah, ini memanglah kita akan mendapatkan kekecewaan, ya. Dahulu ya, siapa yang mendukung pemerintah ini harus mungkin juga akan kecewa, ya. Banyak kekecewaan terhadap kinerja, ya. Secara kita indeks persepsi korupsi juga turun, ya, indeks persepsi demokrasi juga turun, ya, juga nilai utang kita naik, ya. Ini terkesan kedepannya tidak malah lebih baik gitu, ya, malah inilah gambaran nyata demokrasi yang dielulukan. Tidak akan ada kesejahteraan dari dulu hingga sekarang. Ketika sistem yang dipakai itu sistem demokrasi, itu tidak akan menyejahterakan gitu, ya. Itu hanya sebagai moto saja, ya. Berbeda dengan sistem Islam yang benar-benar dari Allah SWT yang memberikan kesejahteraan bagi manusia, ya. Dalam Islam politik itu adalah riayah su'unul ummah, mengurusi urusan ummah, ya. Dan tidak ada ketika saudara muslimnya itu melakukan aktivitas organisasi, ya. Apalagi dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar malah dipukul. Tidak ada dalam sistem Islam itu, ya. Ya, semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.